tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Aku mau nyari plastik, mau minta nih tadi. Kaki spesial, minta langsung. Oke, siap. Apa, Nus? Satu. Ganteng banget, Pak. Apa, Nus? Wah, ini seru banget nih. Pertanyaannya dibrondong lho. Terus rokokan. Bajindut cah enom saiki kurang ajar wae wong tua. Iya. Iya. Ya sebenarnya latar belakangnya begini. Kita melihat agama sebenarnya kan pesannya itu konsep hubungan antara Tuhan, manusia dan alam gitu. Tapi kemudian perspektifnya terlalu bergeser hanya ke apa aja istilahnya. Ya wah itu tindakan-tindakan ininya ya apa, tapi lebih ke antroposentrisme gitu. Hanya manusia kepentingan manusia gitu, tapi kepentingan terhadap alamnya abai gitu. Padahal kalau gue yang terlanjur Islam nih sering denger ya kan gitu. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Salatku, hidupku, matiku, ibadahku untuk Tuhan semesta alam. Ya kan gitu. Nah, semoga dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Tapi dalam praktek kesehariannya pesan-pesan tentang penjagaan terhadap alam, fungsi manusia sebagai khalifatul fil ar itu kok tidak terlihat. Ya, gitu tidak terlihat gitu dalam indikatornya ketika kemudian sampah ada di mana-mana, perusakan lingkungan gitu kan, kawasan-kawasan lindung yang dijaga rapi oleh kaum-kaum adat yang disebut teman-teman aliran kepercayaan, dia melakukan pemuliaan terhadap alam melalui ritual-ritual budaya gitu kan, estetika pesan yang sangat cantik gitu kan, justru dimusuhin kan gitu. Setelah mereka meninggalkan itu, kapitalisme datang kan gitu untuk mengeruk apa yang ada di dalamnya kan gitu. Nah, hal ini yang kemudian dilupakan oleh kelompok-kelompok agamawan, kaum agamawan gitu, khususnya kami yang mayoritas Islam gitu kan. Makanya kemudian ayolah kita bicara bahwa satu bumi itu untuk semua gitu. Bahwa orang Jawa juga punya pesan tentang sadar lian, sadar lain, sadar ada kehidupan lain, ada mikroorganisme, ada burung-burung, ada pohon, ada ini kan, itu yang harus hidup berdampingan gitu. Makanya kita ingin juga mendorong yang namanya teologi lingkungan gitu. Jadi mudah-mudahan dalam pertemuan ini kemudian perspektif bahwa kerukunan umat beragama dalam perspektif habitat sebagai ruang hidup bersama gitu. Jadi kerukunan ini tidak sudah memperdebatkan tentang perbedaan-perbedaan, tapi ada satu isu bersama yang tidak bisa dinafikan, yaitu tentang isu lingkungan. Hari ini terjadi pemanasan global akibat ulah manusia gitu kan, kemudian terjadi bencana di sana sini akibat ulah manusia, bukan karena faktor mekanikal alamnya, tapi justru karena faktor-faktor manusianya kan gitu. Nah, itu yang kita diskusikan hari ini gitu kan. Mudah-mudahan agamawan mengambil peran di depan tentang etika terhadap lingkungan gitu. Agama dan etika terhadap lingkungan gitu. Hari ini sangat jauh gitu. Nah, harapannya ke depan gitu, kita melihat agama ini mempunyai posisi yang sangat strategis gitu ya gitu. Kalau di Islam punya majelis taklim, punya kelompok-kelompok pengajian gitu kan gitu, bahwa pesan fi dunya wal akhirah itu ya dunianya diselesaikan gitu kan untuk dipertanggungjawabkan kepada akhirat gitu. Jadi bahwa mekanikal di dunia ini harus diselesaikan supaya kita tidak kehilangan fungsi sebagai khalifah di muka bumi gitu. Begitu sih intinya, mudah-mudahan ke depan terus kemudian secara teknis bisa
tindak lanjutin menjadi ada modul-modul tentang ceramah-ceramah keagamaan itu yang benar-benar membaca konteks ruang tentang lingkungan gitu. Jadi tidak mengawang-awang, jadi benar-benar hidup di bumi, berpijak di bumi, jangan hidup di bumi, berpijak di langit gitu. Itu saja. Tadi kan semua agama menyatakan bahwa agama kami juga melakukan itu gitu. Tapi hampir tidak terlihat ya. Gitu ya gitu, bahwa kami sepakat bahwa semua agamawan juga akhirnya sepakat bahwa pesan-pesan kebumian ini sebenarnya juga pesan agama gitu. Tapi juga ketika moral agama tidak menjadi rujukan dalam pembuatan regulasi misalnya gitu kan. Nah, ini kan kemudian menjadi persoalan gitu. Perspektifnya hanya satu, perspektif ekonomi dan kapitalistik kan gitu. Nah, itu yang kemudian sekularisasi bukan saja di agama dan politik tapi juga agama dan etik lingkungan. Terpisah banget gitu. Gitu. Jadi solusinya bagaimana kemudian nanti kita teman-teman aktivis, teman-teman penggiat yang selama ini benar-benar ada di Gres dan melakukan bisa memberikan masukan-masukan yang lebih taktis dan teknis bagaimana hal-hal pesan itu kemudian bisa dijadikan misalnya modul-modul untuk khotbah-khotbah baik di masjid, gereja maupun lain-lainnya itu secara terus-menerus gitu. Jadi bukan sekelebatan apalagi cuman bentuk deklarasi kaum umat beragama melakukan ini melakukan itu, tapi ada hal yang secara teknis dilakukan, tapi juga ada pembangunan social engineering gitu, rekayasa sosial, cara pikir kembali agama dan etik lingkungan. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa.